Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya Sylvia Dwi, inilah Tera News selengkapnya. Sobat Lentera, Kris dan GPN menjadi sorotan Amerika Serikat yang menyebutnya berpotensi sebagai penghambat perdagangan. Hal ini dibantah oleh pemerintah Indonesia dan menyebut sistem ini sebagai bentuk kedaulatan finansial. Netizen pun membela Kris habis-habisan dan menjadikannya sebagai lambang kemandirian digital bangsa. Pemerintah Amerika Serikat menyoroti sistem pembayaran digital Indonesia, Kris dan GPN sebagai potensi hambatan perdagangan bagi penyedia layanan asing. Menurut laporan USTR, kebijakan ini dianggap membatasi akses layanan keuangan global ke pasar Indonesia. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa Kris dan GPN justru dirancang untuk memperkuat kedaulatan sistem pembayaran nasional. Sementara itu, netizen tanah air kompak membela Kris di media sosial menyebutnya sebagai simbol kemandirian digital. Kabar terbaru datang dari olahraga bulu tangkis dunia. Tim Indonesia siap tempur di ajang Piala Sudirman 2025 dengan susunan skuad yang solid. Jonathan Christie dipercaya sebagai kapten tim dan akan memimpin perjuangan merah putih di China. Seperti apa komposisi pemain dan persiapan tim jelang kejuaraan bergu campuran ini? Berikut informasi selengkapnya. Jelang Piala Sudirman 2025 yang akan digelar di China, Indonesia resmi mengumumkan skuad andalan mereka. Turnamen beregu campuran paling bergengsi ini akan berlangsung pada 27 April hingga 4 Mei mendatang di kota Xiamen. PBSI menunjuk Jonathan Christie sebagai kapten tim Indonesia. Penunjukan ini bukan hanya karena kiprah Jojo sebagai tunggal putra andalan, tetapi juga karena ketenangan dan kepemimpinannya ketika berada di lapangan. Dalam daftar pemain, Indonesia menurunkan kombinasi pemain senior dan muda. Di sektor tunggal putra ada Jonathan Christie, Alwi Farhan dan Zaki Ubaidillah. Di tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung yang harusnya menjadi andalan utama akan absen dikarenakan mengalami vertigo. Gregoria akan digantikan Esther Nurumitri Wardoyo, serta akan ada Putri Kusuma Wardani yang memperkuat sektor tunggal putri. Sementara itu, sektor ganda putra diperkuat oleh Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, Shohibul Fikri dengan Bagas Maulana, serta Leo Roli Karnando yang akan berpasangan Daniel Markin. Di ganda campuran dan ganda putri, nama-nama seperti Rehan Naufal, Siti Fadia, Dejan Ferdinansyah, Rinov Rivaldi serta Esther Nurumi pun siap berlaga. PBSI menyatakan bahwa fokus tim saat ini adalah pada adaptasi, persiapan teknis, serta menjaga kondisi fisik jelang laga perdana. Target realistis tetap disematkan, namun semangat untuk membawa pulang trofi tetap membara. Dengan kekuatan penuh dan semangat juang tinggi, Indonesia berharap bisa kembali bersinar di ajang Piala Sudirman dan mengukir sejarah baru. Sesaat lagi kita akan membahas tentang kafe yang peduli dengan penyandang disabilitas. Jadi tetap di Tera News.
Di tengah pesatnya dunia kuliner di Bali, sebuah kafe di Gianyar hadir dengan cerita yang menghangatkan hati. Piduh Charity Cafe memberikan peluang bagi mereka yang berkebutuhan khusus untuk berkarya dan mandiri di dunia kerja. Dengan penuh semangat, para pekerja dengan Down syndrome, autisme, hingga keterbelakangan mental turut ambil bagian dalam mengolah makanan hingga melayani pelanggan. Seperti apa kisah di balik kafe inspiratif ini? Berikut liputan selengkapnya. Pernahkah Anda membayangkan sebuah kafe yang bukan hanya menyajikan makanan lezat, tetapi juga menjadi ruang penuh harapan bagi mereka yang terabaikan? Di Bali ada sebuah tempat istimewa bernama Piduh Charity Cafe. Bukan sekadar tempat makanan, kafe ini hadir membawa misi sosial yang menyentuh hati, yaitu memberdayakan individu dengan kebutuhan khusus. Mereka yang bekerja di sini bukan barista biasa. Para pegawainya adalah orang-orang luar biasa dengan Down syndrome, autisme, hingga keterbatasan intelektual yang setiap harinya memasak, menyajikan makanan, bahkan mengelola kasir dengan penuh semangat dan dedikasi. Di balik keterbatasan mereka tersimpan semangat belajar dan kerja keras yang luar biasa. Senyum mereka saat melayani pelanggan, semangat mereka saat belajar hal baru, menjadi bukti bahwa kesempatan yang setara bisa membawa perubahan besar dalam hidup seseorang. Kehadiran Piduh Charity Cafe pun mendapat banyak dukungan, baik dari masyarakat lokal maupun wisatawan yang datang berkunjung. Tak hanya karena konsepnya yang unik, tapi juga karena pesan kuat yang disampaikan bahwa setiap orang layak diberi ruang untuk tumbuh dan berdaya. Kafe ini terletak di Jalan Yehpulu, Bedulu, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar, Bali. Di balik suasana tenangnya ada cerita perjuangan, keberanian, dan cinta yang mengalir dari dapur hingga meja pelanggan. Piduh Charity Cafe mengingatkan kita bahwa inklusi bukan sekadar konsep, ia nyata, hidup, dan bisa dirasakan. Lewat secangkir kopi dan sambutan hangat dari mereka yang tak pernah lelah untuk belajar dan melayani. Sobat Lentera, India memang tak pernah kehabisan perayaan menarik. Salah satunya adalah perayaan Diwali atau Festival Cahaya. Saat Diwali dimulai, setiap sudut di India akan dihiasi dengan terangnya lampu minyak dan kembang api. Dari kota besar hingga pelosok desa, cahaya kemenangan atas kegelapan mewarnai langit malam India. Penasaran seperti apa? Berikut liputan selengkapnya. Diwali atau Deepavali adalah salah satu festival terbesar dan paling penting di India. Festival ini dirayakan oleh umat Hindu, Jain, dan Sikh di berbagai wilayah India. Diwali dikenal sebagai festival cahaya yang melambangkan kemenangan terang atas kegelapan, kebaikan atas kejahatan, dan pengetahuan atas kebodohan. Saat Diwali, rumah-rumah dihiasi dengan lampu minyak, lilin, dan lampu-lampu elektrik yang berwarna-warni. Sejarah Diwali bervariasi tergantung pada wilayah dan kepercayaan. Salah satu contohnya dalam kepercayaan Hindu, Diwali dilakukan untuk memperingati kembalinya Dewa Rama ke Ayodhya setelah mengalahkan Rawana dan menjalani pengasingan selama 14 tahun. Konon, warga Ayodhya menyambut Rama dengan menyalakan ribuan lampu minyak di sepanjang jalan. Itulah yang menjadi asal mula perayaan cahaya ini. Diwali dirayakan selama 5 hari di banyak tempat, di mana masing-masing hari memiliki makna filosofis tersendiri. Hari pertama atau Dhanteras, yaitu hari keberuntungan untuk membeli barang-barang baru. Hari kedua atau Naraka Caturdashi, yaitu untuk memperingati kemenangan Dewa Krishna atas iblis Narakasura. Hari ketiga atau Diwali, sebuah ibadah kepada Dewi Lakshmi dilakukan di malam hari, dan keluarga menyalakan lampu serta kembang api. Hari keempat atau Govardhan Puja sering dihubungkan dengan kisah Krishna mengangkat gunung Govardhan. Dan hari terakhir atau Bhai Dooj, sebuah momen spesial antara saudara laki-laki dan perempuan, di mana saudara perempuan mendoakan keselamatan dan kebahagiaan saudara laki-lakinya.
Informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami, lentera.tv. Saya Sylvia Dwi pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.